Kunyit bukan sembarang kunyit. Kunyit dibelah, dipotong sawi. Makanan apa yang enak dan juga legit? Apalagi kalau bukan dodol Betawi. Nah, pemirsa, saat ini saya penasaran nih. Kira-kira seperti apa sih proses pembuatan dari dodol Betawi yang sudah sangat langka ini? Dan nanti kira-kira dodol Betawi ini bisa dibuat sebagai olahan makanan apa saja ya? Yuk ikutin perjalanan saya di sehari menjadi penjual dodol Betawi. Setelah berkeliling Jakarta, akhirnya saya menemukan juga industri rumahan dodol Betawi di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Dodol Betawi Bu Yuyun yang sudah diproduksi selama 3 generasi ini masih tetap eksis dengan ciri khas rasa yang sama. Untuk membuat dodol Betawi, bahan yang diperlukan diantaranya kelapa, gula merah, gula putih, ketan hitam dan putih, termasuk durian sebagai perasa. Kita mulai ya. Perasaan bang ya? Atau 4 kali? Aduh. Berat juga. Jadi tadi setelah kita memarut kelapanya, sekarang saatnya kita harus membuatnya menjadi santan ini. Kemudian lelehkan 1 peti gula merah untuk 2 kuali adonan. Banyaknya. Oke pemirsa, tadi setelah kita marut-marut kelapa dan juga motong kelapa, saatnya nih masukin gula merah. Gula merah ini 1 peti, nantinya bisa dibuat untuk 2 kuali adonan. Harus semangat. Lanjut bang. Jangan lupa giling ketan hitam dan putih hingga menjadi tepung. Berat. Nah, kita akan tuangin ya bang ya? Oke. Santan dulu. Ya, tuang. Boleh. Ini gimana bang? Nah, gini. Ya. Oh. Oke. Pemirsa, ini adalah ketan hitam yang tadi kita giling, sekarang sudah menjadi tepung. Sama seperti ketan putih yang sudah ada di belakang sana. Prosesnya masih panjang. Lanjutkan. Setelah semua bahan disiapkan, dicampur dalam kuali berukuran ekstra besar. Karena dibuat secara tradisional, perlu ekstra tenaga untuk mengaduknya ya. Bang, boleh coba? Oh, boleh. Siap. Oke. Nah, pemirsa, ini adalah proses yang paling penting dari membuat dodol Betawi. Dan ini juga saya baru tahu kalau teknik ini harus didorong seperti ini, bukan diputar-putar, agar si adonannya ini benar-benar semuanya tercampur. Lalu juga apinya ini harus benar-benar dijaga, karena ini adalah kunci untuk membuat dodol yang enak. Masih ringan karena masih cair, tapi nanti nggak tahu deh. Kita coba dulu ya. Semangat! Selama 6-7 jam, saya harus terus mengaduk tanpa henti dengan hati-hati. Hingga tiba saatnya ditambahkan 4-5 kg gula pasir untuk 1 wajan besar. Besar kecilnya api memang penting dalam pembuatan dodol. Jika nyala api terlalu besar, bisa-bisa adonan menjadi gosong. Waduh! Pemirsa, setelah hampir 6 jam, adonan ini sudah mulai mengental. Saatnya kita akan memberikan gula untuk pemanis dan juga nanti akan dikasih perasa ya bang ya. Oke, boleh bang, dimasukin deh bang. Wah, semangat. Oh. Ini tetap kayak gini ya bang ya. Siap, lanjut. Eits, masih perlu sekitar 1 jam untuk mengaduk gula agar tercampur rata dengan seluruh adonan. Yuk, semangat yuk! Sambil menunggu adonan matang, kita siapkan besek, tempat untuk mencetak dodol Betawi. Kenikmatan dodol yang kian tergerus oleh aneka makanan modern membuat sedikit anak muda yang menyukai dan mengenal dodol Betawi. Disajikan dalam bentuk yang lebih modern
sebagai salah satu unsur bahan sajian ya. Dari sajian apa itu, apakah itu bisa jadi seperti bubble tea, pengganti bubble, dipotongin kecil-kecil, terus bisa disedot. Kemungkinan kan banyak aja. Akhirnya matang juga nih. Tiba saatnya kita angkat dodol untuk dicetak. Untuk satu besek berukuran sedang ternyata cukup satu gayung dodol. Takaran ini sudah sesuai agar dodol tidak luber atau tumpah. Sebelum banyak dikreasikan, dodol Betawi biasanya memiliki dua rasa, original dan durian. Wah, durian favorit saya nih pemirsa, pasti enak. Nah, ini rasa durian, Bang. Oh, yang tadi ya, Bang ya? Yang tadi baru kita angkat original. Yang ini rasa durian. Oke. Kalau Abang mau nyicipin silahkan. Wah, serius, Bang? Serius. Ih, pemirsa, boleh nyobain nih, kita cobain sedikit ya. Colek aja. Oke. Panas pemirsa, hati-hati. Lupa buka maskernya pemirsa. Enak. Jadi durian itu kerasa banget. Karena menggunakan durian montong ya Bang ya, kayak gitu ya? Ya, betul. Untung udah cuci tangan, aman jadinya. Lanjut Bang. Oke, dodol Betawi, mantap. Mantap. Baru cicip sedikit saja, saya sudah ketagihan. Setelah semua dimasukkan ke dalam cetakan, kita bawa dodol yang masih panas ini untuk didinginkan terlebih dahulu. Berapa lama ya kira-kira? Sudah tak sabar. Oke, pemirsa, kita masih akan lanjut untuk menunggu dodol yang sudah matang ini dingin terlebih dahulu selama lebih kurang 5 jam. Tadi di awal ngadonnya 8 jam, 7 sampai dengan 8 jam. Sekarang ngedinginnya 5 jam, masih panjang. Lanjut. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai panganan khusus untuk pesta ataupun menyambut Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Menjelang hari raya, dodol Betawi biasanya laris terjual. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang yang ahli membuat dodol Betawi dan dilakukan secara turun-temurun. Sejarahnya itu turun-temurun. Ibu saya udah generasi ketiga. Ibu saya tuh dari tahun 82 ya. Iya, di kualitasnya aja. Iya. Kualitasnya dijaga, nanti pembuatannya juga diawasi sama ibu saya. Tik-tok. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Dodol sudah dingin nih. Proses penting selanjutnya adalah membungkus. Sebelum dibungkus, dodol digunting terlebih dahulu sesuai dengan ukuran. Saya tertarik mencoba. Bisa tidak ya kira-kira? Hehehe. Kita coba ya pemirsa. Deg-degan nih, takut salah, tapi kita coba dulu. Pertama, ini ya udah. Kita ambil. Taruh di sini. Oke. Kita gulung. Aku tulis. Udah. Kasih label. Ini yang rasa durian. Terus digulung lagi. Sambil pencet. Kalau kata abangnya diurut. Ini harus benar-benar presisi nih pemirsa. Nah, kalau udah langsung deh kasih lakban kayak gini. Ini Bang ya. Ini kegedean nggak sih? Pas ya? Enggak, ini aja dah. Oke. Jadi dah. Jadi deh. Kayak gini. Lumayan. Baru satu, kita lanjut lagi. Proses membungkus inilah yang saya rasa paling sulit. Membungkus harus dilakukan dengan cepat dan rapi. Rahasia kekenyalan dodol Betawi terletak pada pembuatannya yang tidak dicelupkan ke dalam gula cair.
Itu sebabnya dodol Betawi lebih kenyal dibanding dodol Garut atau dodol lain. Saya juga penasaran jika dodol Betawi dikreasikan menjadi seperti boba, akan seperti apa ya rasanya? Yuk kita coba. Nah pemirsa, setelah seharian kita bikin dodol dan juga Pak William Wongso bilang kalau dodol ini punya potensi untuk menjadi pesaing boba. Nah saya penasaran nih, saya akan coba ya. Ini adalah boba dan ini adalah dodol Betawi. Kita akan coba masukkan dulu ya yang dodolnya. Oh, teksturnya sih sama-sama kenyal ya. Kita masukkan sebagian aja. Kita aduk dulu. Enak. Karena teksturnya juga mirip-mirip dengan boba, ditambah lagi ada rasa khas dari dodol Betawi, sehingga memang dodol ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjadi pesaing atau tandingan dari boba. Makanya, kalau beli dodol Betawi, yuk coba kreasikan. Aditya Aksani, Indra Hadi, Jakarta. Kita minum lagi.